A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karena izinnya, rahmatnya serta kasih sayangnya kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah taala untuk berkumpul mengaji pada malam Jumat ini, dan tidak lupanya kita menyampaikan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ini bukan jadwal saya mengajar, ini jadwal Tuan Fuad. Karena Tuan Fuad minta saya gantikan, maka saya gantikan. Saya mulai. Bismillah. Berbuatlah dan beramallah sebaik-baiknya, bukan sebanyak-banyaknya. Saya ulangi. Berbuat dan beramallah sebaik-baiknya, bukan sebanyak-banyaknya. Ini kata Tuan Guru Ifni ya. Dia bilang berbuatlah sebaik-baiknya dan beribadahlah sebaik-baiknya, bukan sebanyak-banyaknya. Yang banyak itu belum tentu baik, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak kali pun dia buat, pasti ada maksud yang dia buat tuh. Untuk apa yang dia buat beramal banyak-banyak? Pasti ada lah. Kalau tidak dilancarkan rezekinya, ya, disehatkan dirinya, adalah tuntutannya kepada Tuhannya. Tapi kalau katanya sebaik-baiknya, kalau kata ayah saya dulu, beramal, berbuat yang sebaik-baiknya itu hendalah engkau mencontoh nabimu, mencontoh gurumu, mencontoh mursyidmu, dia bilang. Maka itulah yang paling baik. Jadi kalau misalnya kita buat sesuai dengan keinginan kita, walau banyak sekalipun, sesuai dengan keinginan kita, berarti ada tuntutan kita, itu belum tentu baik. Kan ada tuh pemaksaan namanya. Kita buat, ada namanya misalnya rezeki kita agak lebih sedikit gitu. Jadi karena rezeki kita lebih, kita mau buat baik kepada orang. Kita tabur rezeki kita tadi sebanyak-banyaknya. Itu belum tentu baik. Karena itu menurut kita. Jadi yang baik itu seperti apa? Yang baik itu seperti yang dibuat mursyid. Mursyid itu siapa? Guru. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dulu. Tapi Rasulullah dulu pun tidak sebanyak itu. Sebelum dapat dia keputusan tuh. Dia mengkaji buat aja dulu. Hingga akhirnya. Nah, ini baru dia. Ini yang sebaik-baiknya dia bilang tadi. Yang sebaik-baiknya tuh belum tentu benar. Karena yang kita contoh mursyid tadi, dia langsung perintah daripada Allah Ta'ala. Maka benar yang dibuatnya. Kita masih sebaik-baiknya. Berarti yang sebaik-baiknya mencontoh. Bukan yang benar. Guru tadi, ataupun Rasulullah tadi, dia buat sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, dan itu sebenar-benarnya. Karena dia langsung perintah daripada Allah Ta'ala. Kita tidak, kita mengikuti. Agar baik ibadah kita tadi. Tapi ini lebih baik dibandingkan kita buat sebanyak-banyaknya dengan keinginan kita. Tak ada arti ibadah kita tadi. Tapi bukan yang sebenar-benarnya ya. Ingat itu, paham tuh ya. Yang sebaik-baiknya itu bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu macam mana? Yang sebenarnya itu apabila Allah memerintahkan langsung di dalam hati sanubari kita. Disuruhnya kita sesuatu atau disuruhnya kita langsung buat ibadah, maka itulah yang benar. Karena kebenaran itu daripada Allah. Maka apapun yang dibuat Rasulullah pada saat itu perintah dari Allah Ta'ala. Maka benar. Tapi sebelum dapat perintah itu, buatlah dulu sebaik-baiknya. Contohlah dia. Baik itu af'alnya, sifatnya. Awak buat tuh.
Tandanya tuh tuan-tuan dan puan-puan. Kalau seandainya dia memaksakan kehendaknya dalam dia beribadah, dalam dia beramal, tapi hatinya hati dunia, walau bagaimanapun akan nampak keluar. Walaupun dia ngambil amalan hakikat sekalipun. Nih ya, dia ikut ngaji nih, ikut ngaji hakikat. Tapi hatinya hati dunia. Tanda tuh tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak bisa dengar duit banyak sikit. Dengar dia ada duit banyak, tidak dikasih sama dia, langsung ser hatinya. Nah itu hati dunia lah tuh. Tak ada duit gelisah. Apalagi misalnya hari ini belum selesai. Hari ini aja pun dia sibuk untuk mikirkannya. Seharusnya jangan dipikirkan, jalannya aja kata Tuan Guru itu. Belum lagi besok. Apalah untuk besoknya. Itu nandakan hati dunia. Walaupun dia ngambil amalan hakikat. Paham itu. Orang torikat ada juga memang gitu perasaannya. Ada. Karena dia awal berjalan. Tapi lebih terkekang nafsunya. Karena dari buat batasan-batasan terhadap dirinya. Disuruh dia beribadah lebih banyak. Agar apa? Agar menekan nafsunya. Kalaupun ada keinginan dia terhadap dunia itu pun tidak banyak kali. Tapi bawaannya sur aja pula. Tidak beramal, tidak dia menang aja. Tidak nunjukkan kebenaran. Padahal belum tentu benar yang dibuatnya tadi. Dia masih sebaik-baiknya. Itulah orang yang tarikat, orang yang berjalan. Kalau orang hakikat lain lagi. Dia lebih lemah dia. Karena dia memandang sesuatu itu benar. Makanya orang hakikat itu dia tak mau berdebat dengan siapapun. Dia tak mau ada yang menang, tak mau ada yang kalah. Dia tetap dengan pendirian Allah Ta'ala itu aja. Sampai dia tingkatan makrifahnya, tidak berpegang kepada semuanya dia. Dia tetap dia. Karena dia sudah mengenal yang sebenar-benarnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ya, sesuai dengan pengalaman saya pun juga, kalau tidak kita jalan yang macam gini, kita tak tahu yang mana sebanyak-banyaknya, yang mana sebaik-baiknya, dan yang mana sebenar-benarnya. Usahakan untuk sebaik-baik dan sebenar-benarnya, sebanyak-banyaknya belum tentu buat. Semana tuh? Ayah saya dia bilang dulu, dia untuk mendapatkan yang itu tuh, dia sholat 55 rakaat, wudhu tidak putus selama 7 tahun setengah. Tidak boleh terpandang perempuan, dia bilang. Minyak wangi orang pun dia tak boleh cium. Coba. Puasa dia setiap hari kecuali hari raya, dia bilang. Itu kan sebanyak-banyak yang dia buat. Bukan yang sebaik-baiknya. Barulah yang baik. Dicontohnya lah nanti gurunya. Karena belum masuk perintah itu sama dia. Belum masuk rasa itu sama dia. Begitu dah nanti berpindah, baru dapat dia kebenaran tuh. Dah tidak lagi dia sebanyak-banyaknya, dah tidak lagi sebaik-baiknya. Dah yang benar dia. Cuman nyatanya yang benar dibuatnya tuh ikut yang dua tadi. Maka Rasulullah itu pun, karena dia benar yang dibuatnya, yang sebanyak-banyaknya pun ikut, yang sebaik-baiknya pun ikut. Maka macam mana pun nyamarnya tuan-tuan dan puan-puan, hawa nafsu itu pasti terasa sama Tuan Guru itu. Karena dia lebih memahami dibandingkan diri kita ini sendiri. Cuman saya bilang ya, jalannya yang harus saya buat, beramallah dulu sebanyak-banyaknya. Baru nanti sebaik-baiknya. Barulah sebenar-benarnya. Karena kalau sudah dapat yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apapun yang dibuatnya ibadah, saya bilang kemarin. Karena dia serta Allah. Kalau orang yang sudah mendapatkan Allah Ta'ala, sudah serta Allah dia, maka yang dibuatnya benar. Walaupun dia hanya memegang buku sebiji. Karena perintah Allah Ta'ala dia langsung angkat katanya. Dia angkatnya buku itu, maka benar yang dibuatnya. Tanda itu ya dalam hati ya. Kalau masih memang selera lagi dengan sesuatu, masih banyak keinginan-keinginan itu, walaupun dia ngambil amalan hakikat sekalipun, tetaplah hatinya dunia. Dan orang yang seperti ini tak bisa dipaksakan tuan-tuan dan puan-puan. Apabila dia nanti dipaksakan untuk dia main ke hakikat, amalan boleh hakikat, tapi mainnya ke hakikat, dia akan berontak. Banyak terjadi itu. Baik dari murid tuan guru besar, tuan guru muda, sampai tuan guru ibni. Karena kata ayah saya, tidak akan jadi seorang murid itu apabila murid itu tidak ditekan. Jadi beramal yang banyak tadi pun tekanan bagi nafsunya. Yang ditekan itu apa? Nafsunya. Guru itu kan tak mencontohkan sebenarnya sama kita. Misalnya contoh nih, yang dibuatkan tuan guru muda dulu dengan amal ibadahnya, ya buatlah. Mana yang murid tuan guru muda?
Tapi kenapa tak bisa juga dibuat? Berarti tak ada yang bisa ikut sama dia. Oke, Tuan Guru Ip. Nah, buatlah tuh yang pengasih penyayang yang dibuatnya tuh. Bisa nggak? Nggak juga bisa. Tapi belum final nih. Karena Tuan Guru itu masih ada. Tandanya nanti derajat si murid, tuan-tuan dan puan-puan, di saat Tuan Guru itu udah tak ada. Kok saat ini belum bisa kita nentukan. Cuman guru itu udah tahunya namanya, mana yang setia, mana tidak. Ingat tuh ya. Saya sini jelaskan aja nih. Cara beramal yang sebenar-benarnya. Karena Tuan Guru pun dulu tuh mencontohkan yang itu. Dia bukan mencontohkan yang lain. Kita nih masih banyak keinginan kita. Bercabang nih. Ingin ini, ingin itu. Mau buat ini, mau buat itu. Walau baik sekalipun. Itu masih sebanyak-banyaknya ya. Karena amal ibadah itu bukan sholat sedekah aja. Banyak amal ibadah tuh. Asalkan dia serta Allah, amal ibadah namanya. Mungkin itu saya tuan-tuan dan puan-puan ya, yang bisa saya sampaikan ya. Tidak banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.